bahwa semua bangsa yang percaya bisa diselamatkan. Itu maksudnya ini. Saya tanggapin, Pak. Semua penjelasan Bapak itu adalah doktrin gereja, bukan apa yang tertulis. Sementara yang saya sampaikan apa yang tertulis. Apa Bapak doktrin menjelaskan, oke. Doktrin itu artinya adalah pengajaran yang dipercayai kebenarannya tapi tidak perlu diuji, tapi diyakini benar. Contoh, Paulus itu dipilih Yesus, itu doktrin, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan, bahkan bisa dibantah. Itu kan klaimnya Paulus. Yang kedua, tertulis di Bible karena itu tulisan Paulus. Kan itu tulisan Paulus, Pak, dia yang ngaku, bukan Yesus yang betul-betul ketemu dengan Paulus. Itu kan Paulus membuat surat lalu dia bilang saya ketemu loh sama Yesus. Padahal kan sudah saya kasih tahu bahwa Yesus mengatakan jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena sebelum dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. itu Paulus mengatakan Petrus itu orang munafik. Ini Petrus loh, Pak, ketemu Yesus loh di antara 12 murid. Tiba-tiba Paulus mengatakan dia orang munafik. Jadi ini silakan Bapak pertimbangkan. Saya lebih percaya kepada perkataan Yesus, Bapak lebih percaya kepada perkataan Paulus. Harusnya Bapak ganti nama agama Bapak, bukan Kristen, tapi Paulisme. Kalau Kristen itu kan maksudnya pengikut Paulisme. Kan enggak, kalau Kristen itu kan dari kata Kristus, artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Paulus artinya Paulisme, pengikut Paulus. Enggak apa-apa, ini Kristus enggak apa-apa, Kristennya Paulus. Kristennya Paulus. Karena emang Kristen dibawa oleh Paulus. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya menghargai Bapak yang saya sangat menangkap bahwa Bapak ini orang baik sama kayak Pak Ulis. Beliau mendengarkan, beliau berusaha untuk menelaah isi Bible-nya, walaupun beliau masih mengikuti dogma gerejanya, tapi setidaknya beliau berpikir, mudah-mudahan Bapak diberitakan kebenaran oleh Tuhan Pencipta alam semesta sehingga Bapak berada di kebenaran itu. Maaf, saya minta maaf.
Saya minta maaf kalau penjelasan saya itu seolah menggiring opini bahwa Paulus itu palsu. Tetapi jujur terus terang saya bisa membuktikan bahwa semua ciri-ciri kepalsuan Nabi itu ada pada diri Paulus. Itu tema materi saya yang saya angkat. Memang itu kehadiran saya mengajak teman-teman berpikir. Kalau teman-teman bilang kami salah, tidak masalah, kami minta maaf. Tapi kalau seandainya apa yang kami ucapkan tidak terbantahkan, apa alasan untuk menolak? Kan gitu ya. Jadi Itu ini Uni. Iya bang. Intinya Paulus setiap dia menulis surat ke Roma, ke Efesus, intinya dia menjelaskan Yesus itu bahwa anak Allah. Nah, sementara dia tidak pernah bertemu Yesus. Memang belum pernah bertemu secara Orang yang, nah ini Pak, Bapak renungkan nih. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah bertemu secara kasat mata padahal dia satu masa hidupnya, satu tempat tinggal hidupnya, menceritakan orang yang nggak pernah dia temui gitu Pak? Bagaimana Bapak percaya? Sementara dia hanya mengaku-ngaku. Itu kan pengakuan dia. Kan Yesus sudah bilang akan ada nabi palsu nanti ngaku-ngaku ketemu saya katanya. Makanya kata Yesus, jikalau ada nanti yang ngaku-ngaku bertemu saya, jangan kalian percaya katanya. Kenapa? Karena Yesus turun kedua kali, dia berbentuk manusia, semua orang akan melihat bahwa dia turun sebagai anak manusia. Tapi tiba-tiba, masa nggak lama durasinya, nggak nyampe 100 tahun dia udah turun bertemu Paulus. Dia lahir, coba Bapak renungkan nih. Ibal, coba di mute dulu deh, soalnya double. Bapak renungkan nih. Yesus ini Pak, lahir sebagai anak manusia. Hidup 33 tahun sebagai anak manusia. Kemudian disalibkan dalam pandangan Kristen sebagai anak manusia, dibangkitkan dalam iman Kristen juga sebagai anak manusia, naik ke surga dalam bentuk wujud manusia. Tiba-tiba ketemu Paulus, satu-satunya orang yang sudah menyesal murid-muridnya, didatangi dalam bentuk wujud bukan manusia. Muridnya 12 dipilih dia dalam bentuk manusia. Tiba-tiba ada orang, entah siapa-siapa, orang Farisi pula, ahli Taurat pula, mengaku bertemu Yesus dalam bentuk yang bukan manusia. Bapak tidak curiga di situ? Sementara Yesus yang berbentuk manusia ini sudah bilang, dia turun yang kedua kali nanti dalam bentuk wujud manusia. Lalu dia katakan, kalau nanti kalian melihat ada orang berjumpa di sana mengaku bertemu saya, ada di sana di sini, jangan kau percaya. Tapi apa yang dilakukan teman-teman Kristen? Justru semua agama Kristen Pak, mohon maaf ya saya nih harus jujur ya, semua ritual keagamaan Kristen mulai tentang konsekuensi penyalipan dosa, kemudian konsep keselamatan, itu tidak ada yang ngikutin Yesus tapi ngikutin Paulus. Bahkan kitab kanonik itu 4, kata-kata Yesus itu hanya sedikit. Mari kita jumlahkan mana lebih banyak perkataan Paulus ketimbang perkataan Yesus dalam Bible, maka kita akan bisa melihat bahwa lebih banyak perkataan Yesus ketimbang perkataan Paulus ketimbang perkataan Yesus. Ajaran yang bertentangan ada nggak? Ada. Yesus tidak membatalkan hukum Torah, Paulus membatalkan hukum Torah. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menginjili orang Yahudi, jangan menyimpang keluar dari Yerusalem. Paulus mengaku-ngaku dipilih hanya untuk khusus orang non-Yahudi. Murid-murid Yesus itu bahkan tidak mau duduk bersama dengan orang Yunani. Paulus mengatakan Petrus justru munafik. Inilah kenapa saya katakan saudara-saudara kita Kristen ini kenapa menjadi salah dalam memahami ajaran Yesus, karena lebih mengikuti Saulus bukan Yesus. Contoh, apakah Yesus pernah mengajarkan Bapak kalau seandainya pengampunan dosa itu wajib dengan tertumpahnya darah? Ibrani pasal 9 nomor 22. Itu bukan surat-surat Yesus. Apa kata Saulus? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bertentangan dengan Lukas pasal 4 nomor 47. Apa kata Yesus? Perempuan ini dosanya diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Artinya apa? Yesus mengklaim manusia bisa diampuni dosanya karena perbuatan baiknya, perbuatan kasihnya. Lukas pasal keempat nomor 47.
Tapi Paulus mengatakan dalam Ibrani pasal 9 nomor 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mana yang lebih benar? Inilah salahnya Uni. Kalau menurut pemahaman saya ya, kenapa Paulus katakan tanpa pengampunan dosa, tanpa pertumpahan darah nggak ada pengampunan dosa? Maksudnya Yesus di kayu salib itu. Ya, memang saya akui yang mengajarkan untuk itu menyalibkan maksudnya. Yesus dan mengutuk itu saya tahu. Yang mengajarkan bahwa Yesus terkutuk. Saya tanya sama Bapak, Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada dua yang terkutuk kata Paulus di situ, hukum Taurat dan juga Yesus. Pak, saya tanya sama Bapak, Bapak ingat nggak ayat di mana Yesus pernah berdoa kepada Bapa? Apa kata Yesus? Ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus berdoa kepada Bapa supaya dimuliakan. Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk di tiang salib. Sudah 3 Pak kontradiksi ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Ulangi ya. 1. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat tapi menggenapi. Paulus mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Kedua, Paulus mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus mengatakan dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Waktu itu, waktu si perempuan ini diampuni, Yesus belum mati, darah Yesus belum tertumpah. Artinya Yesus membantah ajaran Saulus. Yang selanjutnya tadi, ya, di mana Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu terkutuk, Yesus juga terkutuk. Sementara Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, permuliakanlah aku. Pak, yang namanya mulia tidak mungkin terkutuk, yang namanya terkutuk tidak mungkin mulia. Tidak ada kita dengarkan Bapa mengatakan Yesus terkutuk. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya terkutuk, justru dia minta kepada Tuhan, Bapa, permuliakanlah aku. Tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus terkutuk gara-gara kalian. Ini kan kontradiktif. Silakan Bapak saja, Bapak boleh memilih. Oh, menurut saya nggak ada yang kontradiktif. Berarti kita selesai diskusi. Kenapa? Itu subjektif. Bahkan kata Bapak sekarang gini, menurut saya ini bukan mata, ini 100% mata tapi 100% bibir. Saya nggak bisa lagi diskusi sama Bapak. Ini bukan hidung menurut saya, tapi ini 100% hidung tapi 100% juga kaki. Ini nggak bisa. Kita bicara dari segi ontologis, kita memahami sesuatu sesuai esensi. Terkutuk tidak mungkin mulia, mulia tidak mungkin terkutuk. Paulus mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib, sementara apa kata Yesus? Ya Bapa, permuliakanlah aku. Masa doanya Yesus tidak dikabulkan Bapa, malah dijadikan terkutuk? Kan kontradiksi. Saya tanggapi kos Ibu ini. Silakan Pak. Makanya tadi sebelum masih saya ingat, hati-hati dalam membaca surat Paulus, ya. Mungkin Bapak lebih jelas tadi pasalnya, ayatnya menjelaskan ya, bahwa kita salah-salah paham. Jadi bisa kita sorry Pak, agak sedikit kurang nyaman didengar karena berdengung. Apa Bapak sambil cas HP? Uni. Oh enggak, udah lanjut. Boleh, silakan. Lanjut Pak. Sorry. Saya ulangi Pak. Ya. Makanya tadi dalam surat Paulus itu sendiri, dalam Bible, kalau salah-salah surat Paulus, kita jaringan Bapak ini jaringannya. Halo, jaringan Bapak. Dengar suara saya, Bos? Halo ya. Dengar suara saya? Ya udah. Halo. Ya dengar. Ini gimana cara ngaturnya supaya bisa 2 layar? Oke, begini. Siap. Udah mantap, udah dengar. Dengar suara saya? Ya, lanjut Pak, silakan. Kedengaran. Udah kedengaran. Kenapa saya katakan Paulus tidak bertentangan dengan Yesus? Bahwa Paulus itu pada surat-suratnya intinya itu menjelaskan Yesus, ya.
siapa itu Yesus. Kemudian ada katanya tadi dalam apa tadi ya? Dia membatalkan surat hukum Taurat, ya kan? Dalam hukum, sepertinya saya ulangi lagi, contoh ya, mata ganti mata, itu kan bukan hukum Allah, ya, itu perintah Musa. Nah itu yang perlu dibaharui di kayu salib itu. Penebusan dosa melalui penyembelihan ternak. Misalnya penyembelihan domba. Nah itu yang di kayu salib, yang dibatalkan. Maksudnya siapa ini, si Paulus? Apalagi sunat. Karena dalam 15-nya tadi katanya di situ, kita bukan lagi orang asing, karena sudah diperdamaikan Yesus di kayu salib. Kalau dulu hanya bangsa Israel, dulu bangsa Yahudi yang bisa yang diselamatkan lewat karena mereka bangsa pilihan. Setelah Yesus mati di kayu salib, terbukalah tingkap-tingkap itu, bahwa tidak ada lagi Yahudi, tidak ada istilah nggak ada Yunani, ya, bahwa semua bangsa yang percaya bisa diselamatkan. Itu maksudnya ini. Saya tanggapin, Pak. Semua penjelasan Bapak itu adalah doktrin gereja, bukan apa yang tertulis. Sementara yang saya sampaikan apa yang tertulis. Bapak menjelaskan, oke. Doktrin itu artinya adalah pengajaran yang dipercayai kebenarannya tapi tidak perlu diuji, tapi diyakini benar. Contoh, Paulus itu dipilih Yesus, itu doktrin, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan, bahkan bisa dibantah. Itu kan klaimnya Paulus. Yang kedua, tertulis di Bible karena itu tulisan Paulus. Kan itu tulisan Paulus, Pak, dia yang ngaku, bukan Yesus yang betul-betul ketemu dengan Paulus. Itu kan Paulus membuat surat lalu dia bilang saya ketemu loh sama Yesus. Padahal kan sudah saya kasih tahu bahwa Yesus mengatakan jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena sebelum dia naik ke surga dia sudah berkata akan ada nabi palsu datang menyamar, bahkan bisa mengadakan tanda-tanda mukjizat. Bahkan sekiranya mungkin memang itu ditafsirkan pas kiamat, tapi masalahnya itu sudah dikatakan nabi palsu sudah datang. Di ayat lain juga Yesus katakan bahwa nabi palsu itu datang, Matius 7:15. Bahkan Yesus sudah menjelaskan ciri-ciri nabi palsu itu. Salah satunya adalah serigala berbulu domba. Jadi nabi palsu yang masuk ke dalam ajaran Yesus itu memang harus terlihat baik, harus terlihat mengaku-ngaku dari Yesus, karena dia serigala berbulu domba. Bapak ngerti nggak arti serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba ini adalah orang jahat bertamengkan kebaikan, Pak. Dia terlihat baik, terlihat ngaku-ngaku saya sebenarnya ngikutin si ini loh. Nah, satu-satunya orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus di luar konteks pertemuan Yesus dengan orang-orang ketika dia hidup cuman Paulus dan para nabi-nabi palsu yang mengaku berjumpa Yesus di mana-mana. Karena Yesus mengatakan dia akan datang kedua kali. Dia udah naik ke surga, tiba-tiba turun lagi ketemu dengan Paulus. Itu kan bohong. Dia bilang dia mau turun kedua kali dengan bentuk wujud manusia. Bapak baca dalam Bible itu. Ketika dia turun kedua kali, wujudnya itu manusia. Semua mata memandang dia, bukan cuma spesifik satu orang dia datangin. Kalau dia bisa mendatangi satu orang untuk ditobatkan, ngapain dia turun 33 tahun untuk menebus dosa kalian, mati di tiang salib? Kan bisa dia datangin satu-satu untuk ditobatkan. Kan nggak masuk akal. Tapi Yesus berkata, ya, hati-hati dengan ragi Farisi. Lalu ditanya muridnya, apa itu maksudnya ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa Farisi? Paulus. Nah, Matius 23 nomor 15. Celakalah kalian orang Farisi, mengajarkan ajaranmu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mengajarkan ajaranmu dan mentobatkan orang mengikuti ajaranmu, dan orang yang tobat ini lebih jahat daripadamu 2 kali lipat. Jadi kalau kita perhatikan, mari kita bahas Matius 23 nomor 15. Silakan Bapak baca Matius 23 nomor 15. Silakan Bapak baca Matius 23 nomor 15. Ini kita buktikan secara faktual aja.
Tadi saya membawa retorika tekstual, Bapak tolak dengan doktrin gereja. Sah-sah saja, nggak masalah. Sekarang saya tunjukkan kepada Bapak bahwa perkataan Yesus itu, bahwa Paulus itu tidaklah berasal dari dia. Buka Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Miftah. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Silakan Bapak baca kuat. 15 ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut-penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak baca narasi itu ulang, Bapak renungkan ayat itu. Apa kata Yesus? Celakalah kalian ahli Taurat orang Farisi. Kalian, kamu orang Farisi ahli Taurat, mengajarkan agamamu sendiri yang kamu buat sendiri. Dengan cara apa? Mengelilingi lautan, menjelajah daratan, dan mentobatkan orang, dan pengikutmu ini 2 kali lebih jahat daripadamu. Mari kita bahas secara faktual. Setahu saya Pak, sepanjang sejarah, agama Yahudi itu tidak pernah disiarkan kemana-mana Pak. Karena namanya orang Farisi dan Saduki ini eksklusif. Yahudi ini dia nggak mau nyebarin agamanya ke orang, karena agamanya berdasarkan etnis. Jadi tidak ada sejarah menyatakan orang Yahudi datang-datang menyebarkan agamanya, mentobatkan orang itu nggak ada. Kalau itu tidak pernah terjadi, jangan katakan kalau Yesus berbohong. Tapi ada satu orang Farisi yang mengajarkan agamanya, menjelajah lautan dan menyeberangi daratan, mengajarkan orang lain ikut agama dia, mengajak orang tobat ikut dia. Di mute dulu deh Iqbal, double. Lalu kemudian setelah orang ini bertobat, orang ini lebih jahat daripada dia. Kejahatan orang ini menyesah murid-murid Yesus. Satu-satunya agama di dunia yang diajarkan oleh orang Farisi ke Efesus, ke Galatia, ke Korintus, kemana? Ke Tesalonika, ke Roma, itu hanyalah Kristen. Pengajarnya orang Farisi, ahli Taurat bernama Saulus. Dan kejahatan Saulus itu ketika hidup di zaman Yesus adalah menyesah murid-murid Yesus, membunuh Stefanus. Apa yang dilakukan Katolik pengikut Paulus 500 tahun? Menyesah orang yang mengaku pengikut Yesus tapi bukan Katolik. Muncul Protestan. Apa yang dilakukan Protestan? Menyesah anak baptis yang mengikuti Bible, mengaku pengikut Yesus, dibunuh sama Protestan. Siapa yang menghabisi kaum Katarian? Kaum Katarian adalah orang-orang yang mengaku pengikut Yesus sejati. Mereka dimusnahkan oleh Katolik dan Protestan. Siapa pengikut Paulus? Katolik dan Protestan. Siapa pengikut Yesus? Sedikit di antara kalian. Bisa kita buktikan itu. Maka apakah Matius 23:15 ini bisa dibuktikan? Oh, Islamlah agama itu, orang Farisi itu Nabi Muhammad? Oh tidak, Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Farisi itu adalah sekte sempalan dalam etnis Yahudi. Ahli Taurat itu orang yang mempelajari kitab Torah dan mengerti. Nah, yang dilaknat oleh Yesus adalah orang Farisi yang juga ahli Taurat, yang ngajarin agamanya, ajarin ke Efesus, ajarin ke Korintus. Bahkan dalam Bible, Paulus itu menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk ngajarin Kristen. Dan Kristen sendiri adalah agama yang muncul di Antioquia pada saat di zaman Paulus, bukan di zaman Petrus, bukan di zaman Matius, bukan di zaman Yohanes. Di zaman Yohanes, di zaman Matius, orang tidak mengenal mereka Kristen. Kristen itu sebutan ejekan di zaman Paulus di Antioquia. Coba Bapak baca. Yesus lah. Hah? Setelah Yesus naik ke surga. Nah, lucunya begitu. 12 murid saja yang Yesus ajarkan 3 tahun itu tidak pernah membawa ajaran Kristen. Tiba-tiba ada orang semasa hidup Yesus saja dia menyesah murid Yesus, membunuh Stefanus, memerangi Yesus. Tiba-tiba justru mengaku dipilih setelah Yesus naik ke langit. Kan agak lain ini. Kalau memang dia dipilih oleh Yesus, kenapa tidak dipilih sekalian sama murid yang 13? Kan satu kampung dia hidup, kan zamannya sama. Bahkan kenapa? Loh, dia kan bertobat itu bukan pilihan dia, tapi kan didatangi Yesus.
Aneh Yesus. Ketika Paulus mau membunuh Stefanus, dibiarkan sama Yesus. Dibiarkan si Paulusnya membunuh Stefanus, murid kesayangan dalam Yesus. Tapi ketika dia sudah membunuh Stefanus, baru didatangin untuk ditaubatkan. Telat banget Pak mentobatkan. Ya, bayangkan Pak, Yesus itu ketika ada Petrus memotong telinga orang Yunani Pak, itu disembuhkan Pak. Kalau memang Yesus pengen memilih Paulus, kenapa dibiarkan Paulus membunuh Stefanus? Kan Yesus ada di situ waktu itu. Katanya mau mengangkat ini jadi rasul. Kenapa dia biarkan Paulus membunuh Stefanus? Harusnya kan orang jadi bingung nanti. Ini kan orang telah membunuh Stefanus, kok bisa pula dipilih sama Tuhan kita ya? Jadi kan membuat orang jadi sesat. Belum lagi dia bilang, hati-hati ya dengan ragi Farisi. Apa itu artinya? Ragi Farisi kan artinya orang Farisi itu munafik, kata Yesus. Tiba-tiba dia pilih rasul orang Farisi. Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu aku, jangan kau percaya ya, katanya. Tiba-tiba ada orang bilang, aku ketemu loh sama Yesus. Bukan Yesus yang manusia pula, tapi Yesus yang berbentuk tidak jelas bentuknya. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Wajahnya aja nggak kelihatan, tapi dia tebak itu Yesus karena orang itu berkata, Paulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, makanya dalam Bible Bapak, iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang. Ujilah roh itu. Yesus itu sangat tidak suka dengan Farisi. Bahkan ketika ada orang Farisi bertobat sama Yesus, apakah kalian bisa menghindarkan diri kalian dari neraka, kata Yesus. Kalau memang Yesus pengen kali menyelamatkan orang Farisi, harusnya dari situ, yuk baptis yuk anak-anak, langsung tobat ya. Enggak. Apa kata Yesus waktu itu? Ketika orang Farisi datang beramai-ramai ingin bertobat, ingin dibaptis dia, bagaimana mungkin kalian bisa menghindar dari hukuman neraka? Ya kalau memang Yesus pengen mentobatkan seluruh orang Farisi Saduki, ya datangin aja satu-satu Pak, repot amat ngutus-ngutus orang. Kasih pengumuman aja dari langit, wahai kalian, aku adalah Tuhan. Usah repot-repot. Ini enggak. Udahlah dia pilih 12 murid, tahu-tahu ada lagi satu orang yang berbeda sendiri. Aku pula ketemu Yesus. 12 murid itu Pak, itu mengajarkan untuk tidak mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Bahkan mereka mengajarkan khusus untuk orang Yahudi. Makanya Paulus berkata begini, sama seperti kepada Petrus diberi karunia menjadi rasul untuk orang Yahudi, katanya. Bahkan Paulus sendiri mengakui loh, sama seperti Petrus diberi karunia khusus untuk orang Yahudi, katanya. Aku juga diberi karunia khusus untuk orang tidak bersunat, katanya. Loh, kalau memang Paulus mengakui kalau Petrus itu hanya diutus untuk orang Yahudi, berarti ketika ada kata-kata baptislah semua bangsa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena memang ternyata kata Paulus, Petrus hanya khusus untuk orang Yahudi. Saya khusus untuk orang Yunani, katanya Kak. Saya khusus untuk orang di luar Yahudi. Loh, katanya Yesus berkata baptislah semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan begitu. Di sini kita melihat ada kontradiksi parah antara ucapan Saulus. Apa kata Saulus? Aku telah dipilih Yesus sejak dalam kandungan, katanya. Kalau memang sudah dipilih sejak dalam kandungan, kenapa jadi penjahat dulu dia? Supaya dipertobatkan Yesus gitu. Itu sama aja kayak aku ingin terlihat hebat lah, tapi aku bermaksiat dulu, habis itu aku langsung berbuat baik. Itu kita membuat orang ambigu, Pak. Dia sudah pilih 12 murid. Pada saat itu Paulus sudah hidup sebagai seorang penyesah murid-murid Yesus. Pada saat Yesus hidup itu, orang yang mengejar-ngejarnya diantaranya itu Saulus. Saulus sebagai pemimpin yang bisa menjatuhkan vonis terhadap Stefanus. Dia yang perintahkan, bunuh. Artinya dia petinggi, bukan orang main-main itu. Diberi amanat bagi Hansip Romawi itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang dia mau dipertobatkan, kenapa harus membiarkan dulu dia bunuh Stefanus? Kok drama pencitraan Tuhan ini dibuat seolah ribet dan membuat kita menjadi bertengkar gitu loh. Dan Bapak bilang begini, iya, kalau kita nggak hati-hati memahami surat Paulus, nanti kita salah loh. Kenapa kita harus repot memahami surat Paulus? Memang kurang jelas itu penjelasan Yesus. 33 tahun loh Pak Yesus hidup di dunia, seolah-olah sia-sia aja ajarannya. 3 tahun dia ngajarin muridnya, seolah sia-sia aja. Tidakkah kalian mengerti perkataanku, katanya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37.
Allah lah Bapa kami, kata orang Farisi. Kalau Allah adalah Bapakmu, tentu kamu mengasihi aku. Tapi yang kamu lakukan itu adalah mengikuti keinginan bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya Martin Luther membuat buku yang berjudul Jews and their Liar, Yahudi dan semua dustanya. Kenapa dia bikin buku itu, Martin Luther, ya, pendiri gereja reformasi Protestan? Karena dia membaca Yohanes pasal ke-8 nomor 37 bahwa anak-anak iblis adalah orang yang menginginkan Yesus mati. Yang mengajarkan bahwa Yesus mati menebus kalian justru Paulus. Sementara kata Yesus, Bapa itu mengasihi aku. Kalau kalian bapakmu adalah Allah, tentu kalian mengasihi aku. Antara Kristen dan Islam, siapa yang mengasihi Yesus? Bapak hanya di mulut bilang mengasihi Yesus, tapi Bapak menikmati kematian Yesus. Bapak percaya kata-kata Paulus kalau Yesus terkutuk di tiang salib. Kami umat Islam nih, Nabi Isa Al-Masih itu wajihan fi dunya wal akhirah. Nabi Muhammad berkata, menyampaikan firman Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lisannya keluarkan Quran yang adalah wahyu ilahi, bilang Isa Al-Masih itu wajihan fi dunya wal akhirah, terkemuka dunia dan akhirat. Itu kata siapa itu? Orang yang dituduh membenci Kristen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran Kristen, kami memuliakan dia kok. Iya, tapi dia terkutuk. Iya, gara-gara kami. Aneh. Kami umat Islam, dia diangkat ke langit oleh Allah. Kenapa? Karena mudah saja bagi Allah. Karena Allah mencintai dia. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabinya untuk mati? Konyol. Sementara dia punya nabi untuk membantu nabinya. Oh tidak, memang Tuhan merencanakan penyaliban itu. Jadi doktrin Kristen, Pak, itu memang dibangun untuk membuat kalian buta mata, buta hati, menikmati kehidupan tanpa perlu bersusah payah, tapi percaya kalian masuk surga tanpa berbuat apa-apa gitu loh. Makanya seolah-olah janji-janji manis semu itu lebih banyak orang ambil. Bapak kalau lihat secara mayoriti, banyak orang mendatangi dukun-dukun untuk penggandaan uang. Kenapa? Ini kognitif yang mulai menurun, Pak. Kognitif menurun tanpa pikir panjang, tanpa berpikir-pikir. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, tentulah dia kaya raya. Dia bisa mengalahkan Bill Gates ataupun Elon Musk. Tentulah dia bisa beli planet Mars. Tinggal gandakan uang. Otak jalan nih kita nih. Tapi banyak orang yang masih mengikuti mereka karena terdesak atas kesulitan hidupnya. Akhirnya apa? Saya percaya aja deh. Bisa jadi ada ini sama. Teman-teman Kristen pun ditawarkan hal serupa. Tenang Pak Ukiran, Bapak udah banyak kali berbuat dosa. Aman, gak usah takut. Percaya dalam nama Yesus langsung auto surga. Dijanjikan kesenangan sementara yang tidak pernah Yesus janjikan. Yesus berkata, Matius pasal 7 nomor 21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Itu kata Yesus, ikuti perintah Bapakku yang di surga. Tapi kata Saulus, dengan kematiannya dia telah membatalkan hukum Torah. Bapak kasih hukum Torah, Paulus mengutuki hukum Torah. Kata Saulus dalam kitab Filipi, semua yang dia kerjakan dulu yang ada hukum Taurat itu sama kayak tai katanya. Padahal hukum Taurat itu Tuhan yang berikan kepada Moses, digenapi oleh Yeshua. Tiba-tiba kata Saulus, terkutuk itu Hukum Taurat itu sampah, kata Paulus. sampah skubalon dalam bahasa Yunani. Baca Filipi 3 nomor 5 nomor 6 tuh. Lanjut. Skubalon itu dalam bahasa aslinya artinya adalah tinja. Pak, maaf Pak. Iblis dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 itu hanya membisikkan supaya membunuh Yesus. Hanya mengajak, ya parah ya, ya. Artinya iblis itu membujuk orang Saduki, Farisi, Yahudi untuk ayo bunuh Yesus. Mereka cuma mempengaruhi doang, Pak. Eksekutornya eksekutornya orang Romawi. Tapi yang lebih parah tuh Bapak.
izin tadi host, Filipi pasal 3 ayat berapa tadi? Nomor Bahwa 5 hukum sampai Taurat itu 6. sampah. Hah? Nomor 5 sampai 6. Bapak baca satu perikop itu. Itu bicara Perikopnya tentang baca aja. Filipi 3 Bapak baca. catat aja. Ya, sebentar kita iklan dulu. Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang ada di bawah dibantu tap-tap layar agar komel kita tetap kokoh. Kayaknya malam kita bakalan panjang. Kalau banyak narasumber yang bakalan mampir ke sini, kita bisa tembus live sampai pagi. Saya minta tolong, karena saya nggak pakai aplikasi yang dirungkat, tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Bantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet, silahkan di-follow. Follow akun saya, kata Bebel 03, agar Anda semua tidak ketinggalan pada saat saya live. Follow akun Unirifah, Manahem Shalom, ada Ustadz Miftah. Yang lain yang pengen follow Bang Ukiran Hulu, siapa ini lagi? Sibuyato, Matangin. Ya, Kita kapan nanti kita fokus ke Pak Ukiran aja. Ya, kita ke Pak Ukiran dulu. Mana tadi bahwa hukum Taurat sampah katanya? Nggak ada. Filipi 3, Pak. Filipi 3, Pak. Iya, Filipi 3 ayat. Ya, coba Bapak 5. baca dulu. Coba Bapak baca. Ayat berapa tadi? Nomor berapa tadi? Iya. 5 sampai 6. Nggak ada. Disunat Ya, pada kita- hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Bentar. Terus saya tunjukin ke layarnya. Izin Nos, turun ya. Oh iya, Pak. Oh iya Ya, Pak, Pak lagi. Matangin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Islam ya. Oh, Filipi 3 nomor 8, Pak. Filipi 3 nomor 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Darah Yesus. Bukan hukum Taurat maksudnya di sini. Hukum Taurat itu Pak, Itu coba hukum Bapak baca. Taurat, Pak. Baca Kita dari baca pertama dari sampai ayat selesai. pertama ya, kita bacakan nih ya. Taurat itu. Kita bacakan dari ayat pertama nih Pak. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ya, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa hal-hal lahiriah itu? Ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku Selamat orang datang di Farisi. kebenaran. Lanjut. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ceter. Supaya aku memperoleh Kristus. Yes. Lanjut aja, Pak. Iya, Ganti. Iya. Betul. Demi Artinya mengajarkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian, dia sampai mengatakan hukum Taurat yang diberikan Tuhan pada Musa adalah sampah. Padahal Yesus seseorang yang taat kepada hukum Taurat. Bertentangan nggak itu kira-kira? Tapi menurut pemahaman saya kalimatnya ini, yang dulu dia adalah tentara, yang dulu dia apa gimana kan dalam dunia ini. Dulu Tapi ahli demi dia- Taurat. Itu kan konteksnya bicara ahli Taurat, Pak. Dia bawa ayat Iya. sunat. Lalu kemudian dia tidak lagi lakukan karena menurut dia itu sampah. Karena iman menurut dia adalah percaya kepada Yesus, sama seperti Nah, kalian. itu Ya itulah. Itu kan ajaran Paulus. Yesus sendiri mengajarkan untuk ikut hukum Taurat kan? Karena dia tidak menghilangkan. Dia tidak meniadakan tapi menggenapi. Sejak kapan menggenapi itu sama dengan meniadakan, Pak? Jadi Bapak renungkan saja. Bapak masih punya panjang waktu. Allah izinkan saya, kalau Allah berikan kesehatan kepada saya besok. Bapak jangan takut.
Tidak akan terguncang iman Bapak kalau agama Bapak pondasinya kuat dalam jiwa Bapak. Tapi mungkin Bapak akan mengingat itu sebagai pertanggungjawaban pribadi. Apakah ayat ini dengan ayat lain bisa bertentangan? Bapak boleh saja mengatakan, oh itu salah, Yesus itu memilih Saulus, itu boleh-boleh saja, kan Bapak Kristen. Di sini kita tidak melecehkan Bapak, tidak merendahkan Bapak. Saya, kalau orang seperti Bapak ini saya jadikan sahabat diskusi, bukan lawan debat. Karena sama-sama kita mengkaji. Kalau saya salah, Bapak silakan koreksi. Tapi ketika apa yang saya ucapkan itu tak terbantahkan, Pak, dan terbukti secara realitas konkret, kenyataan secara fakta, kenapa harus ditolak, kan gitu? Oh, saya tetap mau nolak lah, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Izin tanggapi dulu, host. Silakan. Uni. Memang dalam pemahaman Bible ini, saya agak salut terhadap saudara-saudara kita Muslim ya. Pasal-pasal demi pasal ayat sepertinya sudah menguasai, ya. Jadi sebagai Kristen, saya mengaku banyak sekali yang di Alkitab itu tidak dijalankan apa yang disampaikan di Alkitab itu. Itu yang menurut Uni tadi bilang ajaran doktrin agama. Contoh baptisan, ya, agak lari dikit ya. Ini pemahaman Bible ini. Kami Kristen ada baptisan percik. Dalam Bible nggak ada. Hanya diselamkan kan? Contoh diberikan siapa sih? Kalau Petrus membaptis orang di sungai Tidak pernah, Pak maaf, Yesus tidak pernah mencontohkan cara membaptis, tapi Yesus mencontohkan cara dibaptis. Ya, itu. Ya. dia tidak ajarkan pendeta betul, ini betul. loh cara membaptis, karena dia tidak pernah membaptis ya. Tapi dia memperlihatkan begini kalau kita sedang menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa? Dibaptis. Menariknya gini Pak. Baptis dalam kamus KBBI artinya adalah ritual keagamaan yang menggunakan air. Ini bahasa secara umum ya Pak, tapi secara khususnya adalah ritual ini digunakan oleh agama Kristen karena kata baptis berasal dari bahasa Yunani. Tapi sebenarnya ritual ini sudah dimiliki oleh orang Yahudi, namanya tefilot. Apa itu? Mereka ada namanya pentahiran sebelum menuju untuk sholata atau tefilot bersuci seperti Islam. Nah, ternyata ada sebuah riwayat Quran Asbabun Nuzul Quran hadir, Quran surah Al-Baqarah 103 atau 183 ya. Sibghatullah. Ternyata ayat ini turun ketika orang Kristen atau orang Nasrani mengaku-ngaku, kami sudah dibaptis loh, jadi kami ini sudah suci dan kami ini sudah diperbaharui. Kemudian Allah menjawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, dalil tentang sibghatullah, ya. Ayat sibghah. Saya pakai pendekatan linguistik buat Bapak. Ternyata menurut para ulama kata sibghah ini artinya adalah celupan, dan kata ini dipakai, akar katanya, asal muasal katanya dipakai untuk istilah mencelup, memberi warna, menandai gitu. Ternyata kata baptizo dalam bahasa Yunani itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita makan roti untuk dikasih air tuh dicelup, baptizo, ya. Kalau kita lihat padanan kata Ibraninya taval, aval apa taval itu? Ya, taval, mencelup. Asal kata dari tefilahnya orang Yahudi. Coba Bapak lihat mana yang terkorelasi sama, tefilah Yahudi, baptisnya Kristen, atau wuduknya Islam. Kalau kita lihat terkorelasi, ada kesinambungan antara tefilahnya Yahudi dengan pensucian di dalam Islam dengan cara berwuduk. Kami mandi wajib. Nah, kita lihat Yesus persis seperti umat Islam. Dia melakukan ritual pencelupan diri itu dalam Islam itu namanya, termasuk salah satunya mensucikan diri ya. Ada dengan mandi wajib dan juga dengan berwudu.
Tapi tiba-tiba di pendeta-pendeta malah memahami dengan percik-percik, dalam baskom, dalam kolam, dicelup-celup begitu. Nah, Lucunya lagi yang dibaptis itu anak-anak dipercik. Padahal lambang baptisan itu adalah pertobatan. Bagaimana anak-anak bisa bertobat? Dia masih umur berapa? 8 bulan. Gini Pak, saya bisa Pintar, menjelaskan itu Bapak. secara teologis. Bapak pintar nih, ini masuk akal. Tapi masalahnya Kristen punya jawabannya, Pak. Menurut Kristen, anak kecil itu lahir sudah berdosa karena ada dosa waris. Tapi kalau udah besar lagi mungkin. Nah itu dia kan, nggak, kita jangan bicara yang besar dulu. Inilah doktrin yang sangat-sangat tidak masuk akal, di mana Kristen mengakui bahwa anak kecil itu sudah berdosa dari lahir Iya, karena Pak. dosa ada. Tunggu. Nah, Dan untuk bertobat itu bentar Pak Ukiran ya. Pak Ukiran sepakat nggak kira-kira anak bayi itu bisa berdosa itu? nggak sepakat itu. Darah Yesus. Bagaimana anak kecil bisa Lanjut. bertobat? Dia aja belum mengerti apa itu dosa. Bapak ini masuk akal penjelasannya, pemahamannya bagus nih. Bapak ini kalau lama-lama sering baca Bible, saya yakin Bapak ini akan menemukan kebenaran nanti, insya Allah. Maksudnya nggak mesti juga Bapak itu masuk Islam lah. Cukup Bapak menjadi Kristen sesuai Bible aja lah. Menjadi Kristen yang sesuai Bible, bukan Kristen ala pendeta yang memutar-mutar jawabannya. Masih doubling nih? Masih doubling? Oh iya. Saya Masih doubling pernah nggak? baca Nggak, di waktu. Al-Quran. Oh itu. Saya lupa kemarin ini di Al-Quran bahwa orang yang apa itu mengenai hari Sabtu katanya sama dengan kera. Di mana kemarin saya baca? Ayatnya. Saya akan Hah? bacakan aja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Kata Allah, jadi orang-orang Yahudi, ingatlah orang-orang Yahudi yang mereka itu ketika diperintahkan untuk melaksanakan hari Sabat, mereka kemudian mengingkarinya dan kemudian Allah menghukum mereka dengan melaknat mereka menjadi kera dan juga babi. Ada yang mengatakan ulama berbeda pendapat tentang makna dari dikutuk menjadi kera dan babi ini. Ada yang mengatakan bahwa karakter sifatnya seperti binatang, makan yang mereka senang melakukan perbuatan-perbuatan kehewanan, mereka barbar. Ada yang mengatakan betul-betul secara lahiriah. Jadi itu persilang pendapat, tapi tertulisnya memang begitu. Jadi ini adalah penjelasan dalam Quran surah Al-Baqarah di dalam rangkaian ayat tentang peristiwa Bani Israel yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, yang sampai kepada kami. Artinya memang Allah tegas kepada orang Bani Israel. Ketika mereka melanggar aturan, mereka dilaknat oleh Allah. Dan Artinya kalau mereka kita lihat, melanggar aturan hari Sabtu itu ya? iya, Hari Sabat. karena hari Sabat itu dikhususkan untuk mereka. Kenapa? Ada salah satu kitab Sirah Nabawiyah yang saya baca. Saya lupa apa ini, kitab Al-Qurtubi. Nanti saya carikan literasinya. Sebetulnya perintah pertama kepada mereka itu bukan hari Sabat, tapi hari Jumat. Tapi ketika mereka itu adalah umat yang suka sekali itu kayak tanya. Contoh, disuruh nanti potong sapi. Oke, mana bentuk sapinya? Warnanya merah. Jantan apa betina? Yang betina. Umurnya berapa? Udah gini belum? Jadi mereka tuh selalu saja dikasih perintah tuh nggak cukup puas gitu. Tanya terus. Pada akhirnya seperti itu juga. Diperintahkan berhari Jumat. Oh enggak, kami nggak bisa hari Jumat. Soalnya kami hari Jumat itu kalau memancing ikatnya banyak. Ya sudah kalau gitu hari Sabat. Tahu-tahu pas disuruh hari Sabat malah diingkari lagi. Jadi memang mereka nih tegar tengkuk gitu loh Pak. Memang apa ya? Memang orang Yahudi ini sejak zamannya Moses memang suka kali melanggar aturan gitu loh. Moses cuman pergi ke Gunung ke bukit mengambil loh batu. Iya, ke bukit Gunung Sinai. Ya, dalam perspektif Bible Harun yang membuat ya, tapi kami tidak percaya itu karena Quran mengatakan Samiri yang membuatkan patung anak sapi. Sudah jelas-jelas mereka dibantu Musa. Musa membelah laut, mereka nampak. Dikasih manna salwa, dimasukkan ke Baitul Maqdis, dijaga kehormatannya, dirahmati oleh Tuhan. Masih saja mereka
ketika Musa pergi, dibuat patung anak sapi langsung disembah. Memang Bani Israel tuh ketika mau ikut itu takluk sekali kepada panutannya gitu loh. Makanya mereka dalam Quran itu dikatakan penyembah rabi-rabinya. Bahkan kalau Bapak lihat ketika Isa Al-Masih putra Maryam datang ke dunia atau Yesus Kristus, itu mereka kan mengikuti Sanhedrin. Pak rabi-rabinya bilang itu kan terkutuk, itu anak sejina, itu bukan Mesia, itu loh, palsu itu. Mereka kan ikuti itu, bukan ikuti Bible, bukan ikuti Taurat. Dalam kitab Taurat kan sudah dijelaskan bahwa akan datang nanti orang yang mengambil tongkat Yehuda. Kan udah dijelaskan semuanya bahwa tentang Mesia ini akan ada. Memang mereka tegar tengkuk, mereka nggak percaya. Dan sampai sekarang mereka belum percaya itu. Nah ini saya kasih Bapak, ini terakhir ya, saya udah flu ini, saya mau istirahat. Nah, next time Bapak malam besok kapan-kapan naik lagi ke sini, kita jumpa lagi nih. Ini saya kasih ke Bapak ya. Kenapa kami umat Islam percaya bahwa Yesus itu tidak menyelamatkan semua orang, hanya khusus Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Bahkan perkataan Bapak tadi itu menegaskan bahwa Yesus tidak menyelamatkan seluruh orang Yahudi, ya. Hanya sebagian saja, sedikit saja. Ya. Sorry Pak, saya sudah mulai nggak terlalu hafal Bible karena saya sudah mengganti hafalan saya dari Bible ke Quran lagi, karena terakhir saya sering baca Bible, hafalan Quran saya hilang. Jadi saya tidak mau terlalu sering menghafal Bible. Jadi saya kadang sudah lupa ayat-ayatnya, tapi saya masih ingat narasi-narasi dan diksi-diksinya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya di sini Yesus dalam Markus ya, bentar. Lalu Yesus Markus 12 nomor 1. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Nah, jadi Yesus selalu bicara itu dalam perumpamaan. Bentar. Bapak di Lukas deh, ini ayatnya. Ya. Apa kata muridnya? Kenapa kamu ketika di hadapan ramai orang banyak, kamu itu selalu berbicara tuh pakai bahasa perumpamaan? Apa kata Yesus? Ya, saya jawab nih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain di situ tidak. Kenapa? Supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Ini diinginkan, Pak, ditetapkan bahwa orang Yahudi itu sudah tak lagi mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi dalam kitab Yesaya, ternyata sudah dinubuatkan bahwa buatlah hati bangsa ini keras nih. Ini nubuatan Yesaya nih tentang Bani Israel nih. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Jadi Bapak kalau lihat Yesus itu menyembuhkan itu artinya dia menyampaikan firman ilahi bahwa kalian telah diampuni, Ini buktinya, Pak. Jangankan di luar Yahudi, bahkan tidak semua Yahudi diselamatkan Yesus. Karena Yesaya telah menubuatkan supaya mereka jangan sampai berbalik lalu sembuh. Ini Tuhan nih, Yesaya nih. Dalam pernyataan ini genaplah pernyataan Yesaya. Kenapa Tuhan kamu berbicara pakai perumpamaan? Ya karena kepadamu saja diberikan tentang kerajaan surga, kepada yang lain tidak. Kenapa begitu? Karena sudah genap nubuatan Yesaya, supaya mereka tidak berbalik disembuhkan. Dan itu juga yang Yesus katakan bahwa orang-orang Yahudi itu ketika mereka minta dibaptis supaya bertobat, apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kau bisa melarikan dirimu dari hukuman neraka? Jadi kalau ada yang mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk ditombak terus mengampuni dosa seluruh manusia, itu enggak sesuai dengan kitab ini, dengan pernyataan Yesus sendiri. Gitu loh, ya. Lukas pasal 8 ayat 10 atau ayat korelasinya di kitab Matius 13 ayat 1 nih. Ada ini.
Nah, kepadamu, kalau dalam kitab Matiusnya pasal 13 Pak, Bapak catat tuh ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ini yang mempunyai Pak, orang yang memang sudah ikut ajaran Musa dari awal, yang tidak dapat risalah kenabian baru diluruskan kembali. Tiba-tiba ada orang Efesus, orang Korintus, penyembah pagan kok tiba-tiba dipertaubatkan. Nah, dia karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Jadi mereka tuh dengar kata-kata Yesus, tapi mereka nggak dikasih izin paham. Sama seperti Quran mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa kata Quran tentang Bani Israel? Allah mengunci hati mereka, matanya buta, telinganya tuli. Mereka buta, tuli, bisu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci. Jadi mereka itu tidak lagi mendapatkan karunia keselamatan karena kejahatan mereka sudah berturun-turun temurun, generasi by generasi. Kesombongan mereka merajalela. Ya. Itu kenapa ada dalil yang mengatakan akan diambil tongkat kerajaan Yehuda. Jadi Yahudi itu tak lagi mendapat kemuliaan karena sudah dipindahkan tongkat kemuliaan itu kepada Bani Ismail. Dalam perspektif kami Islam, walaupun kalian tolak. Nah, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat. Lanjut ayat ke-14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Berarti sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan Tuhan melalui firman yang disampaikan kepada mulutnya Yesaya. Apa nubuatannya? Nih, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, sama persis seperti Quran. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Nah, dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Nih, supaya ternyata dikatakan di sini, matanya tertutup, telinganya tertutup, supaya kata Yesus, jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini bertentangan dengan doktrin gereja. Dia datang menyelamatkan semua orang berdosa. Dia tidak datang menyelamatkan semua orang berdosa. Aku datang hanya menyelamatkan domba-domba tersesat. Bapak bedakan mana penyesat, mana yang tersesat. Penyesat itu siapa? Farisi, Saduki. Yang tersesat siapa? Mereka yang tidak punya peta tapi berjalan meraba-raba. Mereka belum diberitahukan mana jalan yang betul. Tersesat. Bapak kalau tersesat di hutan, itu bukan Bapak yang membuat orang tersesat, tapi Bapak tersesat sendiri karena Bapak nggak punya peta. Tapi kalau Bapak penyesat, Bapak yang ngajak orang, masuk ke hutan sini yuk, ini jalannya. Orang tersesat gara-gara Bapak, maka Bapak disebut penyesat. Tapi kalau Bapak yang tersesat, Bapak disesatkan orang. Nah, Yesus itu menyelamatkan yang tersesat, bukan para penyesat. Tapi Bapak Kristen itu terima surat-surat Paulus dari Farisi, sesat dan penyesat. Yesus itu menemui Matius, Yohanes, muridnya 12 murid, orang-orang yang nggak tahu sama sekali, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang yang baca Taurat terus ngajarin bukan. Dia mendatangi orang-orang biasa, orang-orang awam yang selama ini hidup biasa, lahir dari keturunan Yahudi, tapi belum dapat risalah kenabian. Berhak atas mereka ilmu kayak Bapak inilah, dari kecil Kristen, belum pernah lagi belajar agama Islam. Kami punya kewajiban untuk menyelamatkan Bapak. Bapak dikatakan tersesat. Tapi kalau Bapak sudah pendeta, Bapak penyesat. Kenapa? Apapun ucapan kami, maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka yang kafir. Siapa yang kafir? Dapat ilmu, udah jelas nggak bisa dibantah, sesuai dengan teks tulis, sesuai dengan realitas, diselewengkan.
maka itu yang disebut dengan kafir. Maka orang kafir ini karena hatinya yang menolak, maka kata Allah, mau diberi petunjuk, tidak diberi petunjuk, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, nanti saya sama bapak ini hanya punya waktu sekitar, saya kasih maksimal 1 bulan. Bapak saya kasih waktu 1 bulan sebagai tugas saya sebagai muslimah dan kewajiban saya memberi bapak ilmu. 4 bulan saya targetkan kepada bapak di room kata Bible ini, saya sekali dalam 1 minggu. Biar bapak enggak, kalau belajar itu pak ya, otak kita nih nggak mampu juga menampung, apalagi usia-usia sekarang. Maka saya challenge bapak, saya ajak bapak sekali seminggu, jamnya hari Senin boleh, karena kalau malam minggu saya dengan Bu Santi di roomnya Bang Loding. Silakan bapak pilih hari apa, kita ngobrol, bapak bawa tema-tema esensi, konsep ketuhanan, konsep kitab suci. Tugas saya selesai setelah 4 materi saya sampaikan. Nanti setelah saya sampaikan 4 materi, bapak bilang saya tetap jadi Kristen, saya akan bilang kepada bapak terakhir, lakum dinukum waliyadin. Clear tugas saya di dunia ini. Nanti kalau saya dibangkitkan Allah, bapak tetap jadi Kristen dan masuk neraka, maka nanti saya yang bersaksi di hadapan Allah, Pak, maaf saya sudah sampaikan ke bapak. Ya Allah, saya sudah sampaikan ke bapak ini. Jadi bapak memang layak masuk neraka karena bapak menolak kebenaran. Tapi kalau bapak mampu membantah saya, misal apa yang saya sampaikan itu semua terbantahkan secara ilmiah, tidak ada dalilnya, ngarang bebas, tidak sesuai dengan tertulis, maka bapak boleh bantah saya, permalukan saya di room saudara muslim saya. Insya Allah kami bukan orang yang zolim. Silakan bapak bicara 5 menit 2 jam, saya dengarkan, asal betul terukur, terstruktur sesuai dengan dalil, jangan ngada-ngada gitu. Insya Allah bapak silakan pilih harinya, bapak follow akun kata Bible, bapak follow akun saya. Kalau bapak tidak percaya kepada saya menjadi sahabat diskusi bapak, silahkan cari yang lain, ada Bang Zuma, ada Bang Loding, ada, silakan. Tapi saya menawarkan diri untuk diskusi 2 arah, karena saya melihat bapak adalah orang yang cukup mau mendengarkan saya tidak kelelahan, walaupun saya dalam keadaan pilek saya tidak terganggu. Tapi kalau Kristen yang lain saya terganggu karena ketika saya bicara dipotong, jadi kita tidak kondusif gitu loh. Seperti itulah kira-kira. Oke lah Uni, kapan-kapan saya ikuti apa lagi lah, kapan Di follow Pak, di follow. Follow saja akun ini, nanti ketika Iqbal ini live di hari-hari tertentu, di jam-jam yang jangan sampai malam-malam sekali, nanti dia kirimkan ke bapak. Gini Iqbal, Uni punya metode yang berbeda sekarang ya dek. Metode Uni itu tidak menghadapi semua Kristen sekarang, tapi Uni menghadapi Kristen yang mau mendengarkan saja dan mau diskusi baik-baik. Ada jadwal-jadwal seperti Kak Santi, Jasmine, Atta Ius, atau Bapak Ukiran Hulu, kalaupun beliau mau. Nanti kalau misalkannya Iqbal buka live streaming, prioritaskan Pak Ukiran Hulu untuk ditawarkan agar bergabung bersama kita. Udah pasti kita bakal prioritasin Bapak itu. Tapi kalau bapaknya tidak mau, kita tunggu yang lain untuk mau diskusi lagi. Tapi kalau ada yang debat kusir atau apa, terlalu sia-sia waktu Uni gitu loh. Kalau Uni lagi gabut di Komal, Uni ngehantam-hantam yang penghujat, mungkin Uni bisa lah bercanda-bercanda di situ kan. Tapi kalau untuk seperti ini, Uni ada jadwal di roomnya Bang Loding malam minggu, di roomnya Iqbal insya Allah ketika Uni ini, di roomnya Yonatan Andar juga itu. Jadi ada insya Allah jadwal-jadwal gitu. Oh ya Pak, saya juga harus istirahat. Ya, saya juga harus bangun pagi besok. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia diskusi dengan kami. Saya minta maaf kalau ada perkataan kami yang keliru dan salah. Silakan Bapak catat-catat ayat yang sudah kami sampaikan. Silakan Bapak kaji lagi ulang, tanyakan para pendeta, baca di dalam apa namanya? Di dalam Bapak boleh bacakan website, situs. Kalau memang kami keliru, sampaikan. Tapi kalau apa yang kami sampaikan itu tidak berbantahan dengan perkataan Yesus, apa alasan Bapak menolak, maka itu kembali kepada Bapak. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi kalau Bapak yang memilih tidak mau, Allah berikan Bapak jalan untuk ke neraka. Kalau Bapak yang mencari, Allah berikan apa yang Bapak cari. Inilah yang dimaksud Islam itu rahmatan lil alamin. Kami hanya sekedar berbagi. Bapak tolak seurusan Bapak terima, alhamdulillah. Saya tidak dapat apa-apa. Bapak tolak, saya nggak masuk neraka. Bapak terima juga bukan karena itu saya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih banyak. Saya turun dulu.
Saya mau istirahat, dari tadi saya kepala saya juga enak. Lanjut Iqbal dengan yang lain. Siap, aman. Makasih banyak Uni. Host Oke, Pak. mau turun juga, mau istirahat. Oke Pak Ukiran, siap. Terima kasih banyak Pak. Jangan lupa mampir ke Komal Kata Bible lagi. Nanti kita panggilin Uni Rifa untuk kita belajar bersama terkait Islam dan Kristen Pak Ukiran. Mantap. Luar biasa. Oke, Siap, sehat selalu Pak hati-hati. Ukiran ya. Terima kasih Pak. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu Pak. Amin. Amin. Kita closing dulu. Ini closing deh sebelum ini turun. Silakan Oke. dilanjut dengan yang lain. Kalau Iqbal sanggup dia begadang, kalau nih nggak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak supportnya ya. Saya memang harus terjadwal sekarang. Pertama, selain kesibukan saya juga bekerja dan juga ada urusan ghost to kuliah, ghost to kampus lagi. Saya juga harus menschedulekan diri saya di tempat-tempat yang memang bisa berbagi. Malam minggu itu saya punya jadwal di tempat Bang Oding setiap jam 8 atau jam 9 insya Allah waktu Indonesia Barat. Kalau dari Senin sampai Sabtu biasanya lebih sering di room Jonathan Nandar, tergantung suasana. Kalau kadang tidak ada OT-nya, terkadang kita tutupnya cepat seperti tadi. Akhirnya saya pindah ke sini. Nanti kalau Iqbal misalkannya buka, ada orang-orang yang memang mau diajak diskusi sama saya, ya memang dia yang mau sama saya, maka saya khususkan untuk mengajak satu orang secara full. Kurang lebih tuh nggak bisa teman-teman ya, belajar dan mengajar itu nggak bisa kita cuma sekali terus mereka paham nggak. Kadang kita harus ada Betul. pertemuan satu. Kalau paling uni sih uni maksimalkan tuh, bukan maksimalkan ya, uni minimalkan tuh 4 kali pertemuan lah. Nanti temanya itu beragam kayak Kak Santi kemarin. Kak Santi itu tema pertama itu konsep ketuhanan, tema kedua itu tentang konsep kitab suci, baru nanti tentang ajaran. Nah terakhir nanti itu minggu depan itu tentang kenapa Kak Santi masih jadi Kristen. Nanti kita masuk ke ranah secara umum sebagai penutup hasil diskusi kita selama 4 minggu. Wah, Jadi mantap begitu. Nanti di sini juga begitu bikin polanya. Oke. Kalau untuk khusus uni ya, kalau untuk yang Iya. lain itu urusannya Iqbal lah bagaimana. Tapi kalau untuk uni memang uni minta di khusus ke satu orang itu kita fokus. Aman, insya aman, Allah. aman, aman. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin istirahat. Iqbal jalan Waalaikumsalam. kesehatan juga semuanya di sini jalan Alhamdulillah. kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.